Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Yuni. Alhamdulillah, Bu Yuni masih dalam keadaan sehat teman-teman. Dan Bu Yuni doakan teman-teman bersama keluarga di rumah juga demikian. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, selama menonton video Bu Yuni punya kesepakatan nih teman-teman. Yang pertama, menyimak video sampai selesai. Yang kedua, jika saat menonton video teman-teman ingin meninggalkan tempat, maka video di-pause terlebih dahulu. Pastikan teman-teman dalam posisi duduk saat menonton video ya. Yang keempat, setelah menonton video, pastikan langsung mengerjakan tantangan yang diberikan tanpa ada tambahan menonton video lainnya di YouTube, teman-teman. Nah, pekan lalu kita sudah bermain tebak gambar ya, teman-teman. Kira-kira permainan apa lagi nih yang akan Bu Yuni dan teman-teman mainkan? Hari ini kita akan bermain menghitung banyak gambar yang sama nih teman-teman. Apakah teman-teman pernah memainkan permainan ini? Bu Yuni punya cara bermainnya teman-teman. Cara bermainnya adalah yang pertama, Bu Yuni mempunyai macam-macam gambar dan terdapat gambar yang sama. Yang kedua, kemudian teman-teman silahkan cari dan hitung ada berapa ya gambar yang sama pada gambar yang Bu Yuni sediakan. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, Bu Yuni sudah sediakan permainannya nih teman-teman. Ada beberapa gambar, yaitu ada gambar motor, mobil, sepeda, handphone, dan pesawat. Kira-kira ada berapa jumlah gambar yang sama? Mari teman-teman kita hitung gambar yang samanya. Kita mulai dari gambar motor ya teman-teman. Ada berapa nih motornya? Satu motor hilang teman-teman. Satu motor lagi hilang. Jadi ada berapa teman-teman motornya? Benar teman-teman. Ada dua. Mari kita hitung lagi teman-teman. Satu, dua. Barakallah, benar teman-teman. Yang menjawab dua motor. Benar ya teman-teman. Mari kita bermain menghitung lagi ada berapa gambar mobilnya. Ayo kita sama-sama hitung teman-teman. Ada berapa gambar mobil yang hilang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teman-teman. Siapa yang menjawab 5? Barakallah. Coba kita ulang sekali lagi ya teman-teman. 1, 2 mobil, 3, 4, dan ada 5 mobil teman-teman. Sekarang teman-teman mau menghitung gambar apa lagi nih teman-teman? Sepeda ya teman-teman. Oke, kita mulai. Ada berapa sepedanya yang hilang? 1, 2, 3, 4 teman-teman. Benar nggak ya? Siapa yang menjawab 4? Ayo kita ulang sekali lagi. Ada berapa sepedanya? 1, 2, 3, 4. Barakallah, teman-teman keren. Hebat bisa menjawabnya. Ternyata ada 4 sepeda ya teman-teman dalam games ini. Terakhir, kita mau menghitung apa? Tidak terakhir deh teman-teman. Ada 2 lagi ternyata teman-teman. Ada handphone dan pesawat. Kira-kira teman-teman mau menghitung apa dulu? Oke, kita akan mulai menghitung handphonenya ada berapa ya teman-teman. Dia akan menghilang lagi teman-teman. Ayo sama-sama kita hitung. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 handphone yang hilang, teman-teman. Benar nggak jawaban kita? Coba kita ulang lagi. Gambar handphonenya ada berapa ya, teman-teman? Mari kita bersama-sama menghitung, teman-teman. Ikuti Bu Yuni ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata masih ada satu lagi ya, teman-teman. 6. Barakallah, benar teman-teman. Ternyata ada 6. Teman-teman keren. Dan terakhir kita akan menghitung jumlah pesawat ya, teman-teman. Ada berapa ya pesawatnya? Siapa nih yang bisa jawab? Atau kita hilangin dulu pesawatnya? Mari kita hilangin dulu deh. Ada berapa ya pesawatnya? 1. Hilang dia, teman-teman. Wah, hilang lagi, teman-teman. Jadi 2. Hilang lagi, teman-teman. Jadi 3. Berarti pesawat yang hilangnya ada berapa, teman-teman? Ayo kita ulang lagi, teman-teman. Kita hitung ulang lagi. 1. Muncul, teman-teman. 2. Muncul lagi, teman-teman. Dan 3. Benar, teman-teman keren, teman-teman hebat. Ada 3 pesawat ya, teman-teman. Masya Allah, teman-teman. Teman-teman keren, bisa menentukan jumlah gambar dari setiap gambar. Tadi kita sudah menghitung gambar yang sama, yaitu motor, mobil, sepeda, handphone, dan pesawat ya, teman-teman. Teman-teman, jika pertemuan sebelumnya teman-teman sudah membaca cerita dengan memperhatikan lafal, intonasi, jeda, dan tempo, pada video pembelajaran kali ini teman-teman akan belajar apa ya? Ayo, kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Mari teman-teman kita menyimak pelajaran hari ini. Teman-teman, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tanda baca. Ayo, siapa nih yang masih ingat tanda baca apa saja? Masya Allah, teman-teman keren masih ingat tanda baca yang kita pelajari waktu di sekolah. Yang pertama, tanda titik. Yang kedua, tanda tanya. Yang ketiga, tanda seru. Yang keempat, tanda koma. Apakah ada yang ingat bagaimana penggunaan tanda tersebut? Wah, pasti ada sebagian yang ingat, ada juga sebagian yang lupa ya. Tidak apa-apa, Bu Yuni akan menjelaskannya kembali kepada teman-teman. Mari dengarkan penjelasan Bu Yuni ya, teman-teman. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan dalam sebuah kalimat untuk menjadi penanda akhir yang diletakkan pada akhir kalimat. Contoh teman-teman, kakek pergi ke Bandung naik pesawat. Nah, kira-kira tanda titiknya ada di bagian mana nih? Benar teman-teman, tanda titiknya ada di akhir kalimat. Terus, Bu Yuni akan menjelaskan yang kedua tentang tanda baca, yaitu tanda baca tanda koma, teman-teman. Tanda koma biasanya dipakai di antara unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilang, teman-teman. Contoh ya, teman-teman. Saya membeli kertas, pena, dan buku. Kira-kira teman-teman pakai tanda apa nih? Di bagian mana tanda komanya? Mari kita lihat. Berarti di sebelah kertas, teman-teman. Ada lagi yang tahu di mana? Benar, teman-teman. Di sebelah pena. Terus
Di akhir kalimat kita memakai apa teman-teman? Barakallah, benar teman-teman, kita memakai tanda titik. Jadi dibacanya, saya membeli kertas, pena, dan buku. Yang ketiga, Bu Yuni akan bahas. Nah, Bu Yuni punya tanda baca yang ketiga. Tanda baca apa ya kira-kira teman-teman? Yaitu tanda seru. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan teman-teman. Sekarang Bu Yuni punya contoh soalnya nih teman-teman. Contohnya, susunlah alas kaki itu di tempatnya. Berarti membentuk sebuah kalimat perintah ya teman-teman. Berarti kita harus menggunakan tanda seru. Tanda serunya ada di akhir kalimat ya teman-teman. Benar, kita akan membahas tanda baca tanya yang untuk terakhir. Tanda tanya cenderung mengarah pada kalimat yang bersifat pertanyaan dan tanda tanya juga berada di akhir kalimat teman-teman. Bu Yuni punya contoh nih teman-teman. Ini contohnya. Siapa yang mengantarkan buku ini? Berarti menggunakan tanda tanya ya teman-teman. Kita sudah belajar kata tanya ya teman-teman. Berarti jika kata tanya diakhiri oleh tanda tanya teman-teman. Harapannya dari penjelasan Bu Yuni tentang kegunaan tanda baca, teman-teman dapat menentukan tanda baca yang tepat pada kalimat ya. Sekarang Bu Yuni memberikan beberapa soal nih teman-teman. Nah, kira-kira soal-soal apa nih yang akan Bu Yuni berikan? Mari kita belajar sama-sama dari soal berikut ini. Simak baik-baik ya teman-teman, tanda baca apa yang tepat pada kalimat ini. Nah, ada lembar kosong nih teman-teman. Kira-kira Bu Yuni akan isi apa ya? Yang pertama, contohnya adalah Bunda pergi ke pasar membeli ayam, sayur, dan telur. Ayo, Bu Yuni punya macam-macam tanda baca nih. Ada tanda tanya, tanda seru, tanda koma, tanda titik. Mana ya yang cocok untuk melengkapi kalimat di atas? Tanda tanya salah ternyata teman-teman. Tanda titik juga salah. Tanda seru juga salah. Berarti yang benarnya adalah tanda koma teman-teman. Nah, kalau udah benar tanda komanya, bagaimana sih Bu Yuni penulisan terakhirnya? Seperti ini teman-teman penulisan terakhirnya. Bunda pergi ke pasar membeli ayam, sayur, dan telur. Mari kita masuk ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk contoh soal nomor 2 ya teman-teman. Soalnya adalah apa alat komunikasi yang digunakan ayah ketika masih bersekolah? Kira-kira tanda baca apa nih yang tepat teman-teman? Ada tanda titik, ada tanda koma, ada tanda tanya, ada tanda seru. Yang mana nih menurut teman-teman yang benar tanda baca untuk kalimat di atas teman-teman? Coba. Wah, ternyata kalau kalimatnya menggunakan tanda seru, ternyata salah teman-teman. Menggunakan tanda koma juga salah teman-teman. Menggunakan tanda titik juga salah teman-teman. Berarti yang benar menggunakan tanda tanya ya teman-teman. Bagaimana sih penulisan akhirnya?
Seperti ini teman-teman. Apa alat komunikasi yang digunakan ayah ketika masih bersekolah? Berarti tanda tanyanya ada di akhir kalimat ya teman-teman. Yuk kita masuk ke soal yang nomor 3. Kira-kira kalimatnya seperti apa ya? Seperti ini teman-teman. Tolong tutup pintu kamar itu rapat-rapat. Seperti apa tandanya? Tanda baca yang cocok teman-teman? Bu Yuni punya pilihan untuk teman-teman. Tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Kira-kira tanda baca apa nih teman-teman yang tepat? Ternyata teman-teman tanda tanya salah. Tanda koma juga salah. Tanda titik juga salah teman-teman. Wah, berarti yang benarnya tanda seru. Benar teman-teman, karena contoh kalimatnya membentuk sebuah perintah ya teman-teman. Jika sebuah perintah akan diakhiri dengan tanda baca seru teman-teman. Penulisan yang benarnya seperti ini ya teman-teman. Tolong tutup pintu kamar itu rapat-rapat. Tanda serunya seperti tanda tanya tadi teman-teman. Di akhir kalimat, tanda seru, tanda titik, tanda tanya itu berada di akhir kalimat ya teman-teman. Berarti tanda seru tepat ada di akhir kalimat. Bu Yuni punya contoh soal untuk yang terakhir nih teman-teman. Kira-kira bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soalnya seperti ini teman-teman. Fulan menerima surat dari kakek di kampung. Siapa yang tahu tanda baca apa yang tepat? Wah, tanda titik atau tanda koma? Atau tanda tanya? Atau tanda seru nih? Siapa yang bisa menjawabnya? Gak apa-apa teman-teman, kita akan mulai. Tanda tanya ternyata salah teman-teman. Tanda koma juga salah. Tanda seru salah. Ternyata menggunakan tanda titik yang benar teman-teman. Berarti penulisannya seperti Fulan menerima surat dari kakek di kampung. Wah, dan tanda bacanya di akhir kalimat yaitu tanda titik. Karena hanya sebuah kalimat ya teman-teman, berarti tanda titik di akhir kalimat. Tidak ada tanda tanya di akhir kalimat karena tidak menggunakan kata tanya ya teman-teman atau kalimat perintah. Kalimat perintah menggunakan tanda seru, kalau kalimat biasa seperti ini teman-teman menggunakan tanda titik. Kalau kata tanya menggunakan tanda tanya ya teman-teman. Alhamdulillah dari penjelasan dan contoh Bu Yuni sampaikan tadi, harapannya teman-teman dapat mengingat dan dapat menuliskan kalimat sesuai tanda baca yang tepat ya teman-teman. Selanjutnya, silahkan teman-teman klik link yang telah Bu Yuni bagikan setelah link video ini ya teman-teman. Demikian pembelajaran hari ini teman-teman. Bu Yuni tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.